Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wa yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini lang tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabiyyi. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwa sumber hukum dan pedoman umat Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tanpa Al-Quran dan As-Sunnah kita akan tersesat. Tentang Al-Quran sudah tidak diragukan lagi. Sebab semuanya mutawatir, artinya sudah diketahui oleh siapapun. Al-Qur'annya sama umat Islam itu. Jika ada yang beda Qur'annya seperti agama Syiah, itu sesat. Atau Ahmadiyah yang merubah Al-Qur'an, itu sesat. Jadi jika Qur'annya sama, itu tidak sesat. Sejak diturunkannya Al-Quran itu sudah ditulis dan sekretaris Rasulullah SAW itu banyak. Sehingga ketika Rasulullah SAW wafat, tulisan itu dikumpulkan dijadikan satu mushaf. Tetapi tentang sunnah tidak ditulis. Malahan Rasulullah SAW berpesan, la taktubu anni ghairal Qur'an. Janganlah kalian menulis dariku selain Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa beliau itu khawatir jika Al-Quran itu tercampur dengan sabdanya. Karena itu supaya Al-Quran itu murni, Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW itu tidak ditulis. Walaupun penting. Sebab yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebagai bayan atau sebagai penjelas dari Al-Quran itu. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ini adalah Al-Quran, baru ditulis oleh para sahabat. Ada yang menulis selain Al-Quran oleh Rasulullah SAW disuruh untuk dihapus. Sunnah itu sohih, sohihah. Artinya apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar. Yang doib itu adalah ketika sunnah itu diceritakan. Jadi yang dilakukan oleh Rasul itu benar. Hanya ketika diceritakan lagi terus sampai kepada pencatat, nah di perjalanan itulah ada yang berubah. Karena itu ada yang sebut sunnah, ada yang sebut hadis. Kalau sunnah itu sahihah semuanya. Kalau hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Kenapa? Ada beberapa hal yang menyebabkan hadis itu dhaif. Yang pertama,
karena kesengajaan mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah saja seseorang menyatakan Rasulullah telah berbuat begini, begitu. Mudah saja begitu. Apalagi yang berkata itu adalah orang yang mengaku dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang disengaja. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan fayatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta mengatasnamakanku, artinya dia mengatakan ini Rasul bicara begini, Rasul melakukan itu dengan sengaja, maka siap-siaplah ia mengambil tempat di neraka. Itu ancaman beliau. Dan beliau mengatakan itu berulang kali. Bukan dalam satu kesempatan saja. Tidak dalam satu tempat saja. Sehingga hadis ini mutawatir. Hadis ini sahih. Ini untuk menjaga jangan sampai ada orang yang berani mengatasnamakan Rasul. Mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ada orang yang pernah berdusta. Kalau tadi kan mengatasnamakan Rasul itu berdusta. Kalau ini pernah berdusta. Nah ini tingkatannya tidak seperti yang tadi. Yang tadi itu hadisnya maudhu, dhaif, pisan. Kalau ini hadisnya matruk, harus ditinggalkan. Mungkin saja dia itu pernah bicara benar, tapi pada kesempatan lain pernah berdusta. Maka orang itu dituduh pendusta dan hadisnya dhaif. Ada lagi orang yang jujur. Dia mengatakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Tetapi dia tidak kuat hafalannya. Sehingga dia ragu-ragu. Sebab apa yang dikatakan oleh para sahabat itu semuanya jujur. Nah setelah sahabat itu ada tabi'in, nah ini dia ragu-ragu, kurang kuat hafalannya. Kita juga merasa itu kurang kuat hafalan. Buktinya kita menghafal Al-Quran, sudah hafal, tapi esoknya lupa lagi. Apalagi pada saat itu yang namanya catatan tidak ada. Tidak seperti sekarang. Kan ada kitab, fotokopi sekarang. Dulu itu kan mengandalkan alat tulis. Alat tulisnya juga tidak ada. Tidak banyak dan tidak mudah seperti sekarang. Ada lagi orang yang pede menyampaikan hadis Rasul, tapi sering banyak salah. Atau berbeda dengan yang lain kata-katanya. Dan itu juga mengatasnamakan Rasul. Ada orang yang sengaja itu sebagai ahli bid'ah. Ada orang yang karena dia menyampaikannya sudah tua. Dan bertentangan dengan kata-katanya ketika dia muda. Misalnya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu usianya sampai 108 atau 118 tahun. Ada yang menyatakan 118 tahun. Nah, untuk meneliti itu, maka diperlukan riwayat mereka. Di mana lahirnya, kepada siapa dia belajar, siapa saja muridnya, bagaimana tingkah lakunya. Sebab orang yang ahli hadis itu atau orang yang menyampaikan sunnah Rasulullah itu harus orang yang bertakwa. Dulu pernah terjadi ada orang yang mau belajar kepada seorang ulama. Karena diperkirakan ulama itu banyak menerima hadis. Kan dulu tidak bisa dicetak seperti sekarang. Tapi kudu didatangi. Mohon diajarkan apa saja yang engkau terima dari Rasulullah. Jadi sungguh suruh datang waktu sore. Ternyata waktu sore itu dia sedang memanggil ternaknya. Dikarenakan ternaknya tidak mau masuk ke kandang, maka dia mengeluarkan makanan.
supaya ternaknya datang dan dimasukkan ke makanan. Makanannya itu tidak diberikan, masukkan ke kandang. Maka perlakuan seperti itu hadisnya menjadi dhaif. Dia tukang tipu walaupun menipu binatang dan tujuannya bagus. Sampai demikian. Tentang hadis Anas itu ada yang bertentangan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya melaksanakan kunut subuh. Itu hadis Anas. Tetapi masih hadis Anas juga, Rasulullah kan kunut itu hanya sebulan. Dan di tiap sholat, bukan hanya subuh saja. Nah, di sini ada dua perbedaan dan dua pernyataan yang berbeda dari sumber yang sama. Maka oleh ahli hadis dilihat ini apa alasannya berbicara jadi beda. Ternyata setelah diteliti yang menyatakan kunut subuh wungko itu Anas pada saat itu sudah berusia lebih daripada 100 tahun. Sehingga yang meriwayatkannya juga beda. Hadis ini disebut sahih, yang ini disebut dhaif. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Para muhadis atau peneliti hadis itu bekerja keras untuk menetapkan mana yang sahih dan mana yang dhaif. Ada 3 pandangan manusia terhadap hadis dhaif ini. Yang pertama menyatakan pokoknya setiap hadis diterima, mau yang sahih mau yang dhaif. Sebab itu susah sekali untuk menentukannya dan harus mempelajarinya. Pokoknya asal hadis sahih dilaksanakan. Yang kedua dikarenakan takut salah. Takut terhadap ancaman Rasul tadi masuk neraka. Semua hadis ditolak. Pokoknya Quran saja. Itu di Bandung pernah ada dulu tahun 88. Yang sebut dengan inkar sunnah. Inkar sunnah itu mengingkari sunnah Rasul karena takut jatuh kepada hadis yang dhaif. Nah, yang ketiga menerima yang sahih saja, yang dhaifnya ditinggalkan, yang sahih dilaksanakan. Tapi ini harus memerlukan penelitian. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Jika hadis itu ditinggalkan semuanya, sebetulnya kita tidak bisa ibadah. Sebab sholat itu harus pakai hadis. Harus pakai sunnah Rasul. Firman Allah, ikutilah Allah, taatilah Allah, dan taatilah Rasul. Sholat subuh 2 rakaat itu tidak ada dalam Al-Quran. Sholat-sholat yang lainnya juga. Sholat Jumat juga tidak disebutkan berapa rakaatnya. Nah, diterangkan dengan hadis. Karena itu jangan ditolak semuanya. Kalau diterima semuanya juga itu bahaya. Sampai ada hadis yang menyatakan, disebutkan hadis padahal bukan itu. Utlubu ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Itu pasti orang ini adalah orang Cina yang menyatakan ini. Dan itu bukan hadis. Dan banyak hadis itu. Sampai mungkin juga sekarang bertambah. Dan Indonesia, daerah Aceh itu masuk ke perangkap penjajah Belanda karena hadis dhaif. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Bagi kita tidak perlu susah-susah untuk mencari hadis sahih dan hadis dhaif atau hadis sahih saja. Sudah ada bukunya, sudah ada penelitinya. Di antaranya hadis-hadis yang muttafaqun alaih, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, atau hadis-hadis riwayat jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita tidak sembarangan melakukan amal-amal tertentu padahal itu adalah berdasarkan hadis yang dhaif. Dan mudah-mudahan Allah memberikan ilmu kepada kita untuk melaksanakan amal terutama ibadah berdasarkan hadis yang sahih. Barakallahu. Alhamdulillah bi'izzatihi ya'tazul mu'minun wa bi'inayatihi wa taufiqihi yahtadid dhalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Pada masa sekarang itu
adalah masa yang mudah untuk memberikan informasi, memberitahu orang, memarahi orang. Sebetulnya dari dulu pekerjaan ini ada, tapi tidak terlihat atau tidak ditayangkan atau tidak nampak pada media karena medianya sudah tidak ada. Pada saat itu tidak ada. Sekarang banyak. Yang dikhawatirkan itu adalah ketika kita menerima sebuah pernyataan atau hadis, misalnya tentang keutamaan bulan Rajab. Sekarang bulan Rajab. Di sana disebutkan siapa yang saum pada bulan Rajab 1 hari, terutama tanggal 1 yang kemarin itu, maka seolah-olah dia saum 2 tahun. Bahkan ada yang menyatakan siapa yang saum tanggal 1, 2, dan 3, seolah-olah dia saum 700 tahun. Itu hal seperti itu banyak. Bahkan ditambahkan di bawah, siapa yang menyampaikan pesan ini sama dengan ibadah saum 80 tahun. Ditambahkan lagi, siapa yang tidak menyampaikan berita ini, dia akan berdosa seumur hidup. Nah, ini yang harus hati-hati. Saya sering ketempuhan, Ustaz, bagaimana hadis ini sahih atau tidak? Seharusnya ditanyakan kepada yang ngirim. Tapi yang ngirim nampaknya juga tidak tahu. Wah, ini bagus. Kirimkan saja begitu. Sampai ada orang yang karena takutnya, ya dilaksanakan saja sesuai itu. Karena itu, seharusnya atau sebaiknya belajar ilmu seperti itu dalam pengajian. Sehingga ada dialog. Kita boleh atau berhak menyatakan apakah hadis ini sahih atau tidak. Walaupun ada yang menyatakan Bapak tidak perlu tahu sahih dan tidak, tapi ini hadis, ada yang seperti itu. Tapi ada yang bertanggung jawab, ini adalah sahih, ini sumbernya. Sekarang itu sudah tercatat semuanya. Bukan tidak boleh siam pada bulan Rajab, boleh seperti bulan-bulan yang lain. Pahalanya ada pahalanya juga. Apalagi ini termasuk bulan haram. Kalau ceritakan bulan Rajab itu kan termasuk bulan haram. Bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Apalagi bulan Rajab itu, pada bulan Rajab itu adalah saat Rasulullah Isra Mi'raj. Dikait-kaitkan sana gitu. Ada kalanya mereka jujur tidak pakai hadis. Tetapi mereka membuat hadis. Berarti itu hadis yang palsu. Zaman para sahabat juga sudah ada hadis palsu itu, Pak. Itu kepentingannya dengan politik. Pada saat itu ada 2 kepemimpinan yang menjadi khalifah itu adalah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Dari pihak Ali bin Abi Thalib menyatakan siapa yang melihat, kata Rasulullah, siapa yang melihat Muawiyah khutbah di mimbarku harus dibunuh. Dan kita juga tidak percaya mengapa Rasul bicara begitu. Ada lagi yang menyatakan mengunggulkan orang-orang ahli surga adalah ahli bait. Ahli bait itu adalah keluarga Ali bin Abi Thalib. Bahkan itu kain kafannya juga diberikan oleh Jibril. Untuk Khadijah, untuk Ali, untuk Fatimah, untuk Hasan. Nah, untuk Husain tidak. Karena dalam sejarah Husain itu dibunuh di Karbala dan sebagainya. Nah, ini harus hati-hati. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita diberi hidayah untuk terus membaca, terus meneliti, atau kita mengikuti hadis-hadis yang sahih supaya kita tidak tersesat. Sebab nanti pada zaman Rasulullah atau ketika Rasulullah khutbah di surga atau di padang mahsyar, itu ada orang-orang yang ditolak oleh Rasulullah SAW karena mereka mengatasnamakan Rasul. Mereka beribadah tapi ibadahnya tidak diterima. Sebab Rasulullah bicara atau menekankan siapa yang beramal suatu amal bukan perintahku, bukan contohku, maksudnya ibadah, fahuwa raddun, dia itu ditolak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.